Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok.
ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang menjadi iri ketika melihat keberhasilan orang lain. Tidak sedikit orang jatuh iri hati ketika melihat orang lain memiliki lebih banyak daripada apa yang dia miliki. Tidak hanya berhenti di situ, kemudian orang akan mudah meminta orang lain atau mudah menghindarkan diri untuk tidak mau terlibat apa-apa dengan alasan aku hanya memiliki sedikit waktu. Biarlah mereka yang memiliki banyak waktu yang terlibat. Aku hanya punya sedikit, biarlah mereka yang punya banyak yang bergerak. Tentunya sikap ini tidak dibenarkan. Apalagi kita adalah murid-murid Yesus. Tuhan Yesus menghendaki agar kita memiliki hati yang penuh syukur atas apapun yang kita miliki. Dan dengan hati yang penuh syukur itu, Tuhan Yesus ingin agar kita terlibat dalam hidup bermasyarakat. Ibu bapak saudari-saudaraku, kita dengarkan dalam Injil hari ini. Para murid merasa tidak mampu untuk terlibat dengan banyak orang yang mengikuti Yesus. Sehingga mereka memohon kepada Yesus supaya Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Tetapi Yesus justru memberikan amanat kepada para murid, kamu yang harus memberi mereka makan. Yesus ingin murid-muridnya itu terlibat mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sampai di sini para murid masih mencoba menghindar dengan mengatakan, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar? Murid ragu-ragu, murid enggan untuk mencari jalan keluar, merasa bahwa 200 dinar tidak akan cukup. Dan bahkan kemudian setelah memeriksa dan ditanya Yesus ada berapa roti, jawaban mereka pun ragu-ragu, 5 roti 2 ikan. Apalah arti 5 roti 2 ikan untuk orang banyak ini? Tapi kita melihat bersama, meskipun sedikit, ketika hati ini penuh syukur dan mempersembahkannya kepada Tuhan, hati yang penuh syukur mengubah yang sedikit menjadi berkat yang berlipat. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bukan soal jumlah yang banyak, bukan soal jumlah yang berlimpah, tetapi hati yang penuh syukur
atas semua yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ketika semua itu kita persembahkan untuk kehidupan bersama, akan berlipat menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita hanya punya waktu sedikit untuk terlibat dalam hidup menggereja. Mungkin kita hanya punya kesanggupan sedikit untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau semua itu kita syukuri di hadapan Tuhan dan kita gunakan untuk membantu kehidupan bersama, niscaya tetap akan menjadi berkat yang berlipat bagi banyak orang. Sebaliknya, meskipun berlimpah yang kita punya, meskipun berlipat waktu yang ada pada kita, ketika hati ini tidak memiliki hati yang penuh syukur, maka akan selalu kurang, dan terus kurang. Hati yang penuh syukur akan menghatikan kita berani terlibat, membantu kesusahan, penderitaan orang lain. Hati yang penuh syukur adalah hati murid-murid Yesus yang sejati. Kalau kita memiliki hati yang penuh syukur, niscaya meskipun hanya memiliki 5 roti 2 ikan rezeki hidup kita, akan menjadi berkat untuk kehidupan kita bersama.